الهادي وكل أنصار وإلى هدى النبي المصطفى سيدنا محمد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب. أنتم إلا بشر مثلنا وما أرسل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون فأتنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق الرحيم. سلام قولا من رب رحيم. سلام قولا من رب رحيم. ما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها يسمع إنه إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil imamil muttaqin ala udwana illa ala zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para habaib, para asatiz wal asatizah, para guru, para tokoh masyarakat baik sipil maupun militer dan kepolisian
dan juga para tokoh masyarakat di wilayah RW 05, hadirin hadirat muslimin muslimat yang berbahagia. Wabil khusus yang kita cintai bersama guru kita Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis. Beliau adalah tokoh nasional pergerakan dakwah Islam dan perubahan di Indonesia. Takbir. Yang kedua yang kita hormati, kita muliakan Ketua Syarikat Islam Provinsi DKI Jakarta, yaitu Abang Handa Eki Pitung. Alhamdulillah beliau hadir. Takbir. Yang ketiga hadir juga guru kita Kiai Haji Khalil Darussalam. Dan tak lupa yang kami muliakan, kami cintai abang-abang kami. Abang kami yang pertama yang selama ini ada di Eropa, di Brussels, Abang Ustadz Asim Ismail Siregar. Bang, boleh berdiri bang, biar orang kenal bahwa abang udah tua bang. Juga abang kami Abang Isron. Silakan Bang Isron. Ini abang kami juga ya. Isron Siregar. Dia ada Abang Sehat Siregar. Silakan Bang. Ya. Ini yang di bawah ini adik-adiknya nih. Bang Kiai Haji Maulana Poso, Bang Sehat, Bang Marwan Siregar, dan abang-abang yang lain yang hadir serta kakak-kakak semua yang hadir di sini. Yang dimana pada malam ini tidak ada ungkapan kata yang pantas kita ucapkan kecuali ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat izin nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka doa, zikir dan ta'lim, yang dimana malam ini adalah mengenang 40 hari dari wafatnya ibunda kami yang tercinta, Ibunda Ustazah Hajah Nurmian Pane. Dan juga yang kedua tahlil malam pertama saudara kami, yaitu Bapak Fandi Legi bin Muhammad Khalil. Terima kasih dan sebesar-besarnya kami haturkan kepada seluruh jamaah, tokoh-tokoh masyarakat yang telah berkenan hadir, khususnya pada saat yang ampuni segala dosa-dosa beliau, diangkat derajatnya dan dimasukkan ke dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, tidak banyak. Sekali lagi saya haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mari kita bacakan Fatihah. Sekali lagi, mudah-mudahan dengan doa kita semua, beliau diberikan tempat yang mulia di sisinya, ditempatkan di Jannatul Naim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Abang Ustaz Ismail menyampaikan sambutannya. Beliau belum tentu. Selanjutnya sambutan yang kedua dari Abang Handa Kiai Haji Maulana Poso Siregar. Pada Abang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim asrafis salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammad. Mudah-mudahan kita berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya jujur aja, saya merasa bangga dengan dan kawan-kawan sejak malam pertama, malam ke-7 sampai malam yang ke-40 ini. Kita konsisten, mudah-mudahan semua hadirin dari kita berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hanya jujur aja Pak Kiai, Pak Kiai Sobri Lubis, ini ada pertanyaan. Oh, tunggu satu lagi. Yang saya hormati alumni Pondok Pesantren Musuhuyah juga, alhamdulillah hadir semua. Walaupun memang agak datang ganti batak ini Bang, makanya di belakang hadir di sini.
Jadi Pak Kiai, jadi ada pertanyaan kawan-kawan, kenapa ngundang 40 hari Kiai Sobri Lubis? Betul nggak? Emang kenapa? Beliau itu kan penceramah radikal. Jangan salah, di Indonesia ini kita bangga jadi radikal, betul nggak? Bangga. Dibilang penceramah radikal, FPI radikal, 212 radikal. Saya mau tanya, pernahkah yang dikatakan radikal itu membakar kantor polisi? Merusak negara, betul? Menghancurkan bangsa, betul? Enggak ada. Yang radikal itu yang ngomong. Maka mudah-mudahan Kiai Sobri Lubis sering datang ke beliau. Amin. Amin. Iya. Ini kita minta ceramahnya sampai pagi. Amin. Itu ceramah bubar semua kita kan. Bang Haji, Bang Eki, beliau ini tokoh pergerakan dual. Kiai Ronggo, tokoh pergerakan awal seangkatan dengan Pak Buya Abu. Ya? Nah, kita gak usah cerita bagaimana perlawanan beliau. Tapi walaupun masih tua, semangatnya luar biasa. Ya. Tapi kalau saya rasa masih muda ya. Karena masih bisa datang. Beliau juga tokoh P3 masa lalu. Ya, mudah-mudahan Allah berikan berkah kepada beliau. Amin ya Rabbal alamin. Kita di hadapan Allah lihat kawan kita. Makanya kalau malam ini saya kumpulkan orang-orang baik, mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan kebaikan dari Allah SWT. Dan emak yang pergi 40 hari itu pun mendapatkan kebaikan atas acara ini. Amin. Orang baik semua di sini. Iya enggak? Atau orang Jokowi enggak semua ada kan? Ada semua, bagus semua. Mudah-mudahan diberkati Allah SWT. Amin. Jangan disinggung, bukan lupu. Gua nggak benci Pak Jokowi, itu nggak. Cuman jangan cipuain gua dong. Itu aja gua nggak. Udah datang gua takut lagi. Tidak jengsian. Mohon maaf Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon berkenan sambutan dari Abang Hada, Abang Eki Pitung, Bang. Berikan sambutan Bang. Kesempatan kita nih bisa berjumpa dengan Ketua Serikat Islam. Insya Allah terus jaga. Mau dikata apa tetap ada, betul kagak? Mau diapain kek tetap aja kalau udah Allah sayang, Allah cinta, terus ada di organisasi, betul? Allahu Akbar. Amin. Yang saya banggakan Ustadz Ismail Siregar, Ustadz Khalil Darussalam, Ustadz Maulana Poso. Kalau saya memang nggak tukar kalau sama beliau, sering ketemu di perjuangan di lapangan, Masya Allah. Apalagi 411, 212 udah bukan, nggak ketukar deh. Kalau urusan dari tanah utara, pergerakannya siapa gitu, anak Medan nggak taunya, Masya Allah. Dan Ustadz Baginda Siregar, saya sampaikan sedikit bahwa saya menginjak tanah utara, di mana sebenarnya saya tarik lagi sejarah bagaimana Fatahillah. Ini Masya Allah cuacanya dari tadi sejuk bener, Masya Allah. Ini dikasih hujan kagak, dikasih gerah kagak, ini sejuk, jadi adem hawanya nih, Masya Allah. Mudah-mudahan ada banyak ribuan malaikat di sini, rahmat turun kita di sini, Masya Allah. Kita nggak pernah tahu ibunda yang kita hikmatkan hari ini, kita doakan 40 hari, doa-doa orang soleha, kita nggak tahu Allah sayang. Saya sampaikan sedikit bagaimana Fatahillah. Pernah dengar nggak Fatahillah? Pahlawan nasional yang memang kita semua tahu perjuangannya dari tanah utara. Fatahillah ini adalah seorang dari Aceh, lalu meminang adiknya Sultan Trenggono, dan diperintahkan Sultan Trenggono, Raja Demak, kerajaan Islam, untuk mengusir Portugis di tahun 1527. Dulu di tahun itu masih banyak animisme Hindu dan seterusnya di Jakarta ini atau di tanah Sunda Kelapa. Maka di tangan Fatahillah sambil menyebarkan agama Islam, maka kita yakin bahwa budaya dan tradisi ini adalah dari yang bawa adalah Fatahillah, di mana bumi ini
ketika dia mampu mengusir Portugis, dinamakan dari surat Al-Fat. Negeri ini inna fatahna laka fatham mubina, di mana artinya adalah menjadi kota kemenangan, kemenangan yang nyata, kemenangan yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi malam ini insyaallah tidak mengurangi rasa hikmat, kita semua mendoakan ibunda dari Ustadz Maulana Poso, insyaallah husnul khotimah, dan kita semua dijadikan orang-orang yang husnul khotimah nanti. Siapa yang gak mau meninggal kita dalam keadaan husnul khotimah, insyaallah. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan selanjutnya tilawah Quran yang disampaikan oleh adik kami seorang Ustaz Harun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Masya Allah sahibul fadilah Kiai Haji Sabri Lubis. Masya Allah kami baru berjumpa hari ini Abang. Di TV kita sering lihat beliau awalnya adalah ketua FPI pusat. Alhamdulillah, mudah-mudahan keberkahan Allah limpahkan kepada kita berkat kehadiran beliau. Amin Allahumma. Dan juga abang kita Abang Pitung, Masya Allah. Semoga perjuangannya seperti Bang Pitung bagi masyarakat. Dan juga para kiai, para satid, wabil khusus orang tua kita, Bapak Haji Ronggo, dan juga Sohibul Uqaid, Sohibul Fadilah, Kiai Haji Maulana Poso. Idza kharaja ruh min badani ibnu Adam. Apabila roh sudah keluar dari jasad manusia, dicabut oleh malaikat Israel. Wa madha salasatu ayyam. 3 hari setelah roh itu pisah dari jasadnya. Yaqulu roh ngomong, Ya Rabbi i'dhalli hatta amsiya wa andura ila jasadil ladzi kuntu fih. Ya Allah, aku mohon izin ya Allah kepadamu, hatta amsiya wa andura ila jasadil ladzi kuntu fih, sehingga aku berjalan melihat jasad. Ternyata kubur adalah tempat sendiri, tidak ada kawan, tidak ada saudara. Tetapi di kubur kita bisa mendapatkan teman, sahabat yang baik. Qiraatul Quran, bacaan Al-Quran. Al-Quran hari ini kita baca, kita hadiahkan ke beliau. Mudah-mudahan kuburnya
banyak sahabat, banyak teman yang menghibur pada ahli kubur. Amin Allahumma amin. Hadanallahu iyyakum ajma'in wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama singkat perwakilan dari Bamus Batak Muslim Indonesia. Saya mohon izin salam sekali lagi. Mudah-mudahan yang ikut jawab salam saya yang punya hutang lunas hutangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mudah-mudahan kita kumpul di sini, doa kita semua diijabah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita, ibunda kita dari Ustadz Maulana Poso Seregar, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya, Allah maafkan segala kesalahannya, Allah luaskan kuburnya, dan insya Allah ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang masih hidup ini, karena malam ini kita memperingati peringatan 40 hari, pernahkah kita membayangkan mungkin besok atau lusa kita yang diperingati orang lain? Tapi kapanpun kita dipanggil oleh Allah, doa dan harapan kita semua, mudah-mudahan mati kita Allah jadikan mati yang husnul khotimah di sisi Allah Subhanahu. Acara puncak kita malam ini, insyaallah, ya, tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Bapak Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, beliau tokoh nasional. Siapa yang kenal beliau, kita minta ilmu dari beliau, motivasi ibadah kita, khususnya motivasi kita di dalam beragama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, laysa ma'ahu ilahun ghairuh, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa azimana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kafa bil mauti wa'idha qawlan sadida. Allah Ta'ala katakan, wal yakhsha alladhina law taraku, hendaknya kalian takuti, law taraku min khalfihim, kalau nanti kalian meninggalkan di belakang kalian nanti zurriyatan di'afan, keturunan yang lemah. Allah Ta'ala katakan khafu alaihim, takutilah yang seperti itu. Meninggalkan keturunan yang lemah itu ditakuti, karena akan lahir bencana. Falyattaqullah, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah, wal yaqulu qawlan sadida, dan tetaplah kalian mengucapkan ucapan yang benar, teguh dalam ucapan yang benar. Subhanallah. Ini kenapa ayat ini yang saya angkat pada malam hari ini, karena saya mengenang betapa hebatnya almarhumah wanita yang kita peringati 40 harinya hari ini. Dia berhasil meninggalkan di belakangnya keturunan bukan di'afan, bukan yang lemah-lemah. Itu yang poin saya malam hari ini. Anak-anaknya mayoritas ustadz-ustadz semua.
Ahli agama semua itu nomor satu. Kenapa begitu? Karena sekarang ini terjadi pergeseran nilai. Pergeseran nilai bagaimana? Pandangan orang ini berubah sekarang. Orang sekarang ini dengan globalisasi, dengan apapun namanya, kapitalisme yang merajalela di mana-mana, saat sekarang ini merubah mindset orang. Orang sekarang kalau misalnya dianggap orang sukses itu apa? Jadi orang kaya itu sukses. Ini orang sekarang nih, kalau udah jadi orang kaya disebut sukses dia. Nomor 2, dibilang orang sukses apabila jadi pejabat. Sukses dia. Ini orang sekarang. Yang ketiga, baru dibilang orang sukses apabila gelar pendidikannya tinggi, SS-nya banyak, S1, S2, S3, S mampu, S teler. Udah banyak SS-nya, sukses dia. Ini orang sekarang. Padahal tiga-tiganya itu penghantar dia masuk neraka jahanam dan keluarga. Orang dulu beda. Orang dulu nih, yang kita masih diajarin dari kecil. Anak lagi kecil urusannya agama dulu, iman dulu, soleh dulu. Urusan kaya nomor belakang. Mau kaya kayak mau miskin, yang penting iman, yang penting soleh. Pendidikan mau S2, S5, S6, yang penting soleh itu nomor 1. Pendidikan nomor 2. Mau SS berapapun, S1000 sekalipun, nggak ada masalah. Soleh nomor 1. Mau jadi pejabat itu urusan kesekian. Soleh nomor 1. Dari kecil digembleng, dari kecil digojlok, dari kecil dikuatkan imannya. Jadi pejabat silahkan, tapi soleh yang dia bawa. Terus sekarang makanya nih, orang tua bangga banget kalau anaknya, lu anak saya orang kaya mobilnya mewah, ada 5 mobilnya, bangga. Tuh anak saya rumahnya gedong, ada 5 tingkat, kontrakan banyak, bangga. Orang sekarang akhirnya apa? Orang makin berlomba-lomba dalam kekayaan. Sekarang ada anak jadi pejabat, bangga banget orang tuanya, tuh anak gue tuh di sono jadi pejabat ini, jadi begitu, bangga banget. Tahu-taunya apa? Kita jangan bangga kalau punya anak jadi pejabat. Cuman bisa apa? Cuman bisa ngembek. Ngembek tuh ngikutin biangnya doang, ngikutin pimpinannya. Pimpinannya nyuruh melanggar aturan, panggil anak buah. Apa kata pimpinannya? Yuk kita garap nih, ada proyek, kita bikin proyek fiktif. Nanti kita atur. Kebetulan saya ini S3, jadi saya tahu kita bisa nggak kena hukum nih. Dibuat prosesnya. Lah, gelar S3 korupsi nggak kena hukum. Gelar profesor, doktor, melakukan kriminal bisa nggak dipenjara. Kenapa? Pintar dia. Pinternya nggak dibarengi dengan kesolehan, nggak ditancap kesolehan. Kepintarannya hanya menyengsarakan orang lain, saudara sekalian. Jangan bangga punya anak kayak begitu. Jangan bangga punya anak kayak begitu. Pinter doangan tapi soleh kagak. Berapa banyak gelar profesor, doktor, ujung-ujungnya ditangkap KPK. Kenapa? Korupsi. Pinter dia pinter, tapi
imannya. Kita perlu pelajarin sekarang ini. Ada lagi baru jadi pejabat kecil dekat dengan pejabat, bangganya setengah mati, nurutin aja apa kemauan pejabat. Kata komandannya, pimpinannya, ayo kita buat ini, nurut. Udah tahu melanggar, nurut juga sama pimpinan kayak begitu. Jangan bangga punya anak kayak begitu, haram jadah itu anak kayak begitu. Jadi pejabat hanya ngikutin kemauannya pimpinannya, disuruh melanggar, dia ikut melanggar juga. Apaan kayak begitu? Bangga punya anak kayak begitu. Dalam prinsip agama kita jelas, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan apapun kepada makhluk manapun untuk bermaksiat kepada sang khalik. Nggak boleh ada ketaatan, saudara. Ini pimpinan nyuruh, tembak tuh. Ditembak orang. Orang ditembak. Begitu ditembak, kenapa kamu tembak? Perintah pimpinan. Lalu goblok banget sih. Pimpinan lu nyuruh nembak, lu ngikutin nembak juga. Lu otak lu taruh di mana? Di dengkul apa? Itu isinya otak apa ingus? Disuruh nembak, ditembak. Orang lu bego banget, lu mati. La ilaha illallah. Enak benar ngebunuh orang. Perintah pimpinan. Terus bangga tuh, ibu punya anak banget tuh, anak gua tuh jadi pejabat, jadi polisi. Enak bangga begitu. Jadi tentara, jadi apa, jangan bangga dulu. Kalau anak udah bisa berani disuruh sama pimpinannya, suruh korupsi, dia berani katakan, maaf Pak, ini bukan wewenangnya saya, ini bukan amanahnya saya, mohon maaf saya tidak bisa ikutan. Dimarahin, diancam, dipecat, dikriminalisasi, dia katakan saya lebih suka dipecat. Yang kaya begitu, ibu boleh bangga punya anak kayak begitu. Ibu katakan kepada anak ini, kamu anak ibu, kamu anak bapak. Begitu mestinya kita berikan dorongan, karena dia sudah menunjukkan eksistensi kesolehan dalam dirinya, tidak bergeming dengan tawaran-tawaran yang merusak. Yang kayak begini kita bangga. Ini peralihan nih. Masya Allah, saat sekarang ini enak banget ngomong. Kita ketemu sama jaksa. Kenapa lu kasih tuntutan gua berat banget? Urusan maulid Nabi dong, maulid kerumunan kayak begini nih. Maulid Petamburan kayak begini maulid. Dikasih pasal macam-macam sampai 6 tahun penjara tuntutannya. Ternyata dicampurin macam-macam. Saya ditambahin, tadinya saya tuh nggak kena tuh. Udah datang ke Polda, diperiksa. Pas Habib Rizik turun dari gunung, diperiksa ke Polda, ditahan langsung. Besoknya saya langsung turun karena saya udah panggilan ketiga juga. Saya dan teman-teman saya turun, datang ke Polda Metro Jaya, diperiksa soal kerumunan Petamburan, kerumunan Maulid Nabi. Baru kali ini ada Maulid Nabi di penjara, panitianya rame-rame. Masya Allah. Pas lagi diperiksa, kita bisikin pengacara, Bang Ajis, bilangin aja lah sama penyidiknya biar kita ditahan aja. Sampai di sana ikut tanda tangan. Begitu tanda tangan dibisikin, Pak Kiai nggak pulang lagi. Hah? Saya bilang apa salah saya? Kok saya bisa nggak pulang lagi? Pak Kiai ditambahin pasal. Tambahin pasal apa? Pasal penghasutan. Saya bilang kapan saya menghasut orang? Itu kan Pak Kiai ngundang maulid. Mengundang itu dianggap menghasut. Pasal penghasutan, pasal melawan petugas pemerintah yang sah. Saya bilang kapan saya melawan? Pokoknya melawan dah. Terus apa lagi? Pasal
organisasi terlarang. Saya bilang, pelanggarannya apa? Katanya buat kriminal. Kriminal di mana? Kalau orang zaman dulu ada pengurus FPI ditangkap buat kekerasan. Lalu selesai itu dihukum. Itu kan oknum namanya. Apa ada anggota polisi melakukan kriminal, lembaga kepolisiannya yang dibubarin, atau oknumnya yang dihukum? Nah, oknum yang dihukum ya selesai oknumnya. Terus kenapa saya sekarang diinin juga? Oh ya udah dah, berarti ini udah terserah dah. Pasal apa kayak terserah. Berarti ini udah waktunya. Ini yang udah, jangan-jangan doa saya sebulan yang lalu ini baru ijabah sekarang. Ya udahlah kalau begitu caranya. Saya tanya nih sama jaksa, ini kenapa bisa begini Pak? Saya bisa ditahan urusan prokes begini doang. Perintah atasan Pak Kiai, mohon maaf Pak Kiai. Perintah atasan. Terus kalau perintah atasan disuruh mengada-ngada merekayasa orang lain gimana itu? Menzolimi orang lain. Perintah atasan benar apa enggak dia buat? Kalau benar, atasan perintah wajib untuk anak buah jalanin. Betul apa tidak? Kalau enggak benar, zolim begitu, waduh. Habib Rizik nggak tahu apa-apa. Cuma ngomong iya saya baik-baik saja. 4 tahun dituntut, divonis. Gila bener. Turun saya ke bawah tuh. Udah saya teleponin keluarga saya, sabar-sabar ya, doa-doain semoga ente semuanya saya titip sama Allah Ta'ala yang lebih sayang, lebih pemurah daripada saya. Aman ente semuanya. Turun saya di bawah Pak, bawa ke basement. Di basement masukin ke sel kamar Habib Rizik. Alhamdulillah. Ini yang dulu saya doa-doa nih untuk nemenin Habib Rizik. Beneran masuk di situ. 8 bulan aja saya ikutin di situ. Allahu Akbar. Sidang demi sidang berjalan. Vonis 8 bulan, alhamdulillah kita benar-benar bisa nemenin Habib Rizik di dalam satu kamar dan kita ngajar di dalam di blok narkoba saya. Nah, teman-teman, jadi saya bertiga jadinya nih, Habib Rizik, Habib Hanif dengan saya satu kamar. Teman-teman saya yang lain di satu kamar sendiri di blok kriminal umum. Habib Rizik ngajar habis subuh, Habib Hanif ngajar fikih toharoh, ngajar fikih sholat habis ashar. Saya ngajar hadis, akhlak habis maghrib, habis ratib. Ntar malamnya kita buka TPA, Iqra 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai tahsin Al-Quran. 8 bulan, alhamdulillah banyak banget. Bandar-bandar narkoba yang dari Priuk juga banyak tuh. Sampai saya di sana, orang sini lagi. Nggak ada. Orang sini mah nggak ada. Ustaz Maulana nggak ada insya Allah. Aduh, saya bilang udah banyak Pak sekarang alhamdulillah anak-anak yang akhirnya nggak kenal huruf, mereka sampai menangis. Dia bilang alhamdulillah Ustaz Sobri, alhamdulillah bangga saya girang kali ini saya masuk penjara dengan senang hati. Ketemu sama antum di sini, anda jadi belajar ngaji. Mimpi apa saya bisa baca Quran sekarang? Mimpi apa saya bisa sholat sekarang? Saya tahu itu sholat. Saya orang Islam dari zaman dulu nggak pernah ngerti, nggak pernah mau. Saya namanya ngaji, namanya nggak pernah. Baru paham sekarang. Alhamdulillah ada yang udah bisa khutbah, rukun khutbah, syarat khutbah. Jadi kalau nanti khotib yang dari luar nggak masuk, anak-anak udah yang bisa. Habib Rizik kasih sertifikat, bacaannya kita yang rapihin, nanti bahasanya dan rukun-rukunnya Habib Rizik yang ngajarin, keluarin sertifikat sah, udah bisa jadi khotib. Dites dulu, dijajal dulu, baru dapat sertifikat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Begitu kita di dalam, banyak sekali saya menyaksikan. Nih beneran nih, kisah nyata ini Pak. Ada orang ditangkap narkoba,
Itu barang buktinya berapa? BB-nya berapa BB-nya? Barang buktinya dikit Pak Ustaz. Berapa? 1 ton. Haram jadah lu bikin 1 ton. 1 ton mah hancur ini setanjung Priuk. 1 ton dikit. Lu dikit, lu gila aja 1 ton dikit. Iya, ini saya mah tumbal doang. 1 ton tuh tumbal. Untuk nyelamatin yang 30 ton, 1 ton dijadiin tumbal. Ada begitu-begituan tuh. La ilaha illallah. Ada lagi 1 orang. Ente gimana? Saya mah kurir. Saya ini mau nganterin si A ini mau bawa narkoba. Saya nggak tahu. Begitu naik ke atas udah bawa turun sampai depan pintu ditahan di hotel. Saya emang nggak ikutan Pak, ini nggak tahu ikut bawa. Siapa yang nyuruh? Polisi juga. Dikasih tahu sama penyidik di sana. Yang nangkep polisi, yang jual polisi, dikasih tahu yang ininya polisi, tetap aja. Ternyata apa? Rating. Ini kasus-kasus yang kita dapat di dalam. Jadi makin banyak nangkepin orang, itu dia punya rating bagus, makin cepat naik jabatannya. Ada lagi santri dari Madura. Ditangkap, dipaksa. Dia bilang, Pak, saya ini disuruh untuk jual ini lampu 2 mobil, disuruh nganterin doang jualan lampu. Ternyata di tengah jalan diberhentiin polisi. Salah satu lampu ada isinya narkoba. Ditangkap dia. Begitu ditangkap dia kasih tahu, saya mah cuma nganterin, saya nggak tahu, saya tahunya lampu. Ini ada narkobanya, saya nggak tahu. Yang nyuruh siapa? Yang nyuruh ada tetangga saya. Dianterin ke tetangganya, ini yang nyuruh saya, tetap nggak ada cerita, tetap dia yang dihukum. Dan dia dipaksa suruh mengakui. Tiap hari dikebukin, asal pemeriksaan, dipukulin, suruh ngaku. Dia bilang, jangan ngaku. Kecuali ente udah nggak kuat. Daripada ente kena vonis 15 tahun, mendingan lu dipukulin terus lu sekarang di sini, nggak masalah. Tapi ente fokus, yakin karena Allah Ta'ala. Kalau udah gak tahan ya udah ngakuin aja. Nanti di pengadilan ente cabut kesaksian ente. Kalau saya begini terpaksa karena saya dianiaya terus. Itu kejadian. Hari-hari saya lihat nih, Allahu Akbar, kayak begini amat sih negeri ini. Ada yang gak bener. Ini yang saya bilang tadi, pergeseran nilai. Orang gak mementingkan kesolehan. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, banyak sekarang jabatan-jabatan titipan. Dapat jabatan asalkan apa? Lu jagain ya si Anono, anak gua habis korupsi, lu jagain ya, jangan ditangkap, lu gua angkat jadi pejabat. Jadi pejabat, anaknya selamat. Kira-kira kalau seperti itu, memainkan hukum seperti itu, jabatan dipakai untuk seperti itu, apa bangga kita? Ini maaf kata, baru tuh kejadian tuh Sambo kemarin. Tiap hari kita setiap sholat 5 waktu doanya apa? Ya Allah, ya Rabbi, hancurkanlah mereka yang berbuat kezaliman kepada kami, yang membunuh laskar-laskar kami. Hancurkan mereka di depan mata kami. Kami ingin melihat kehancuran mereka, ya Rabbi. Itu dipenjarain. Habib Rizik dipenjara, laskar dibunuh, difitnah ini, difitnah itu, macam-macam. FPI organisasi dibubarin, dituduh ini, dituduh itu, nggak masalah. Tapi nyawa melayang. Allah Ta'ala kita minta, ya Rabb, kami udah nggak bisa apa-apa. Tolong ya Rabb, tolong. Hukum mereka di depan mata kami ingin melihat kehancuran mereka. Kita lihat insya Allah Ta'ala episode demi episode sudah mulai nampak ya, drama mubahalah dari Habib Rizik dan doa orang-orang yang teraniaya. Kasus Sambo
Ini yang terjadi baru jantungnya. Kasus kilometer 50. Ini jantungnya nih. Belum otaknya. Belum otaknya. Tapi insya Allah terus Allah lah yang mampu membukanya. Sampai nanti otak-otaknya semua keluar, semua dipretelin oleh Allah Ta'ala, dan mereka akan menerima akibatnya dari perbuatan mereka sendiri. Hati-hati, jangan bangga ngezolimin orang lain. Senang, habis zolimin orang lain senang gitu. Wah, gua nih hebat, jadi pejabat ya. Jadi hebat, pejabat tinggi, bisa merekayasa kasus. Bisa tutupin kasus ini, buka kasus itu. Nggak suka sama orang, bikinin kasus. Tangkap. Tahu-taunya apa? Baru kena sekarang. Kasus baru kena, ini jantungnya. Operasional kilometer 50 itu sudah sebagian kena dari Sambo. Udah sebagian kena tuh. Yang Jenderal Bintang 1-nya udah masuk juga, Sambonya juga. Kemudian tim lapangannya Handik Zusen sudah masuk juga. Enak ya, abis nembak orang gitu naik pangkat. Wah keren, ente menjalankan tugas pimpinan. Tugas pimpinan, suruh bunuh orang gak punya salah. Bangga dia gak tahu, abis bangga didoain sama orang-orang. Nabi SAW katakan, ittaqi da'watal mazlum, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Kenapa? Takutilah doa orang-orang yang terzolimi, fa innaha laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena tidak ada antara dia dengan Allah hijab, pembatas, tembus langsung. Orang baru bangga nih naik jabatan, habis bunuh orang, bunuh laskar, naik jabatan, senang tidak? Bangga tidak? Bangga. Udah itu diutus sama Sambo nih, diutuslah petugas Propam juga membuktikan itu polisi ada yang salah nggak tuh habis nembak orang. Polisinya bilang udah sesuai prosedur, nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Enak banget ya. Udah itu apa proses persidangan, dibikin tersangkanya 2 orang, tapi nggak ditangkap. Dibebasin kemarin. Sujud lagi. Dibebasin. Lu pikir dengan pengadilan di sini bisa bebas dengan pengadilan manusia? Hati-hati saudara. Pengadilan yang maha dahsyat ada di sana. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha adil, saudara sekalian. Betul apa tidak? Betul. Kalau di sini masih bisa beli-beli. Ya Allah ya Rabbi, Bapak Ibu sekalian, mari kita perhatikan. Hati-hati saudara sekalian, hati-hati. Nah ini perlunya kita sekarang makin menguatkan diri kita kepada Allah. Kita nggak mampu apa-apa nih, nggak mampu apa-apa. Tinggal Allah sekarang harapan kita. Betul apa tidak? Kuatkan iman kita. Jangan menganggap kita ini hebat, jangan menganggap kita ini kuat. Hilangin. Kita hanya minta satu pertolongan dari Allah Ta'ala. Insya Allah Allah yang ngatur semua. Kita kan cuma panitia kecil doang. 4-11, siapa yang ngegerakin orang sebanyak itu? Kita nggak pernah mimpi bisa sebanyak itu. Nggak pernah. Habis 4-11, Ahok dinyatakan sebagai tersangka. Kemudian keputusan polisi tidak memeriksa Ahok sekarang. Nanti Ahok diperiksanya belakangan. Kenapa? Karena ini merugikan dia secara pilkada. Nanti setelah pilkada saja baru diperiksa. Wah enak banget ya. Habis melakukan pelanggaran tersangka diperiksanya nanti. Suka-suka banget sama dia. Apa begitu penanganan hukum? Habib Rizik bilang 212, kita turun lagi. Banyak orang waktu itu bilang begini, Ustaz, udahlah Habib, cukup 4-11 jadi aksi paling besar se-Indonesia. Nanti kalau 212 lagi, kalau yang datang dikit malu kita. Udah deh Habib, begini aja Habib.
Habib nggak usah turun lagi, serahin aja urusannya sama aparat penegak hukum. Insya Allah diselesaikan itu. Habib fokus aja di pesantren di gunung, di Megamendung. Habib ada hadiah 1 T untuk Habib bangun pesantren di sini. Habib Rizik Betawi. Kata Bang Egi tadi, Betawi modelnya gimana? Betawi itu model orang Melayu. Melayu itu tabiatnya dia itu menerima siapapun yang datang. Kata Habib Rizik, kita orang Indonesia majemuk dari zaman dulu. Orang Cina nggak apa-apa berusaha di negeri kita. Orang Amerika, orang Eropa, orang Arab, orang India, orang mana saja datang ke Indonesia selama mereka baik, selama mereka benar, silakan. Yang mau jadi orang kaya silakan. Yang mau jadi apa saja jadi silakan. Tapi begitu udah jadi orang kaya raya, jangan terus mau ngambil alih kekuasaan dong. Kalau begitu pribumi kebagian apanya? Apalagi sudah diperas kekayaannya. Pribumi kebagian apa? Ya nggak bisa, nggak adil. Habib Rizik katakan, saya nggak minta apa-apa. Jangan kasih saya uang, jangan. Saya nggak minta. Yang saya minta cuma satu, tegakkan hukum secara adil. Kalau orang biasa kena hukum gara-gara melanggar seperti ini, Ahok juga harus kena hukum kalau dia melanggar seperti itu. Samain aja. Itu yang kami minta. Ditolak uang 1 triliun, mulai kriminalisasi. Habib begini, Habib begitu, Habib cek mesum, Habib ini menghina agama lain, Habib macam-macam, sampai 17 kasus diangkat. Tiap hari ada kasus-kasus baru. Tapi begitu tetap 212 dijegat di mana-mana. Ternyata dari Ciamis santri-santri jalan kaki karena bis-bis mereka diancam nggak bisa lagi untuk jalan ke Jakarta, uang dikembalikan. Akhirnya mereka jalan kaki. Begitu jalan kaki dari Ciamis, orang Bogor, orang Bekasi, orang Jakarta malu hatinya untuk bela agama Allah. Berani jalan 600 kilo. Kita yang cuma 50 kilo masa nggak bisa jalan? Betul? Akhirnya nggak terbendung lagi. 212 sampai nggak bisa dibendung lagi. Jutaan orang yang datang di Jakarta dan aman. Itu semua usaha siapa? Allah. Kita mah nggak pernah mikir, nggak pernah nyadar kita bisa sebanyak itu, nggak mungkin. Itu bukan kerjaan kami. Kami cuma panitia aksi damai, cuma itu doang. Tapi siapa yang menghadirkan? Siapa yang menggerakkan? Allah Subhanahu. Siapa yang memberikan kekuatan? Hanya Allah. Nah, makanya kita ini nggak ada. Kita ini nggak ada apa-apa, sama sekali nggak ada. Tinggal Allah yang kita sandarkan saudara sekalian. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, yang saya ingin ingatkan adalah bagaimana almarhumah Hajjah Nurmian Pane ini, beliau melahirkan orang-orang kuat, mendidik orang-orang kuat, anaknya dimasukin pesantren, dididik benar-benar pendidikan yang kuat. Insya Allah Ta'ala hasilnya bakalan bagus. Mereka mau jadi pejabat, kita doain model-model Ustadz Maulana begini biar jadi wali kota Jakarta Utara lagi, amin. Atau jadi gubernur DKI aja lah. Yang begini mestinya, gitu. Ya, syukur-syukur bisa jadi presiden. Iya, kita doain Bang Ustadz Ismail, ya bisa jadi menteri Peranan wanita. Menteri peranan wanita. Jadi orang berbobot gitu loh, berbobot, berkualitas, tapi nggak cemen, nggak cemen. Kelihatan begitu Bapak Ibu sekalian. Insya Allah Ta'ala almarhumah bahagia gembira di makamnya, di kuburnya, melihat kebaikan anak-anaknya.
penderitaan dia cukup banyak, mendidik daripada membesarkan anak-anaknya, tapi semua hasilnya cuma satu saja hasilnya, amal yang mengalir terus daripada almarhumah. Jariahnya itu yang ini nih, jariahnya anak-anaknya. Dakwah di mana-mana dia kebagian masalahnya. Kenapa? Karena dia ngedidiknya. Dia ngajarin jalan, dia ngajarin makan, dia ngajarin sholat, ngajarin ini, ngajarin itu. Semua terpakai dan terajarkan lagi. Jadi jariah luar biasa. Kalau saya ini ingin mengingatkan buat diri saya pribadi, semoga kita semua yang ada di sini sama-sama ya luruskan tekad kita kembali. Kita hanya hamba Allah Ta'ala, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita minta insya Allah Ta'ala ke depannya nih ya, kita minta supaya khususnya dari polisi, Kapolri, udah nggak usah lagi takut-takutan. Sikat aja kalau emang ente punya nyali untuk berantas mafia di kepolisian. Kalau nggak punya nyali ya udah segitu doang. Ya. Emang isinya sudah jadi republik mafia. Sama polisian, BIN, yang rekayasa kasus. Ini kan pelanggaran semuanya. Kejaksaan, kehakiman, yang cuma bisa ngikut-ngikutin doangan, itu semuanya puncak kezaliman. Saya ingin ingatkan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi SAW? Ketika Nabi Muhammad SAW ditawari untuk apa? Merubah hukum seorang perempuan yang mencuri. Hukumannya supaya diganti saja. Dengan apa? Dengan kambing. Berapa banyak kambing memerdekakan budak daripada orang ini yang mencuri, orang mulia, tokoh mulia. Masa mencuri, malu dong keluarga terhormat. Akhirnya apa? Daripada dihukum potong tangan, akibatnya dia minta kepada Rasulullah SAW hukumnya diganti saja. Tapi begitu diminta hukumnya diganti, melalui juru bicaranya Qabilah ini cucu angkat Nabi Muhammad SAW, namanya Usama. Begitu Usama mengatakan, ya Rasulullah, ini orang begini, perempuan dari Bani Makhzumiyah mencuri ya Rasulullah, tolonglah ya Rasulullah, ini orang-orang minta, malu nanti keluarga besar itu, tolonglah supaya diganti aja. Dipikir senang, Nabi Muhammad marah, Nabi kita bentak Usama dengan katakannya apa? Atasfa'u fi haddin min hududillah. Hei Usama, apakah engkau ingin menolong orang untuk merubah daripada hukum yang telah Allah tetapkan? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Waimullah, demi Allah, lau kanat Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, kata Nabi, andaikan Fatimah putriku mencuri, laqata'tu yadaha, aku yang akan potong tangan dia. Nabi sendiri akan potong tangannya. Nggak ada perbedaan di antara hukum, saudara sekalian. Itu dalam Islam tuh. Makanya Nabi lanjutkan hadisnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Innama ahlakal ladzina min qablikum, sesungguhnya telah dibinasakan orang-orang sebelum kalian, annahum, bahwasannya mereka, idza saraqa fihi musarif tarakuhu, jika orang-orang mulia di antara mereka ada yang mencuri, tarakuhu, ditinggalkan, mereka enggak dihukum. Fa idza saraqa fihi musdhaif aqamu alaihi al-had, jika orang-orang lemah di antara mereka mencuri, ditegakkan hukum baginya. Itu ciri kehancuran satu bangsa. Saya mau nanya, kira-kira model sekarang udah terjadi belum zaman kayak begini? Ini yang saya katakan, bukan saya benci siapapun, bukan. Saya ingin supaya hukum kembali lagi pada porsinya. Betul apa tidak? Insya Allah ya. Jadi kita jangan pernah berhenti putus. Doain orang-orang yang berbuat zalim
sehingga Allah hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Amin ya rabbal alamin. Pada akhirnya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan kurang dan lebihnya. Ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Biar semangat udah malam. Itu untuk lebih afdal doa kami minta dengan ikhlas abang kami, Abang Kiai Haji Maulana Poso Siregar untuk mimpin doa akhir. Tafadhol. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من العاملين. إن شاء الله تعالى من العاملين. إن شاء الله تعالى من العاملين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita lalui mulai dari Ba'da Isya sampai saat ini, dan kami berharap Bapak Ibu tetap untuk Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Pada malam ini telah dilaksanakan doa bersama, zikir dan tausiah yang telah disampaikan tadi oleh guru-guru kita, para kiai kita, dan puncak tausiah tadi disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, yang dimana pada malam ini mengenang 40 hari wafatnya ibunda kami tercinta almarhumah Ustazah Haja Nurmian Pani. Tidak ada kebahagiaan yang luar biasa pada malam ini. Ucapan sangat miskin ucapan diucapkan pada malam ini, karena betapa bahagianya kami, ya, keluarga besar dari almarhumah dengan kehadiran para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para jamaah semua. Alhamdulillah telah hadir dan mendoakan orang tua kami. Harapan kami semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan majelis ini menjadi maghfirah untuk orang tua kami. Allah lapangkan kuburnya, Allah terangkan kuburnya, dan Allah berikan nikmat kubur. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh tetangga, masyarakat, dan siapapun yang membantu berkenan dalam suksesnya doa bersama pada malam ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pada malam hari ini alhamdulillah saya bisa berkumpul di rumah guru saya, abang saya, Pak Ustadz Kiai Haji Maulana Poso Siregar, yang hari ini dengan keluarga besarnya, adiknya Ustadz Baginda Siregar, dan abangnya juga ada di sini, Bang Ismail, Ustadz Ismail Siregar. Kami hadir dalam rangka ini juga ada Bang Sehat Siregar, dalam rangka 40 hari mengenang wafatnya dan doa untuk almarhumah Hajjah Nurmian Pane. Saya sangat senang dan sangat gembira hari ini, dan karena saya bangga pada hari ini saya menyaksikan bahwasannya almarhumah telah sukses menjadi
manusia yang berbahagia karena beliau berhasil meneruskan di belakangnya generasi yang kuat-kuat, generasi yang baik, di mana Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Takutilah oleh kalian apabila keluar di belakang kalian nanti keturunan yang lemah-lemah. Takuti itu. Nah, keturunan yang lemah itulah yang perlu kita takuti. Tapi hari ini saya melihat seorang ibu yang sudah 40 hari yang lalu meninggal dunia, tapi mewarisi generasi yang luar biasa, penuh dengan ilmu, iman dan takwa, dan orang-orang kuat yang saya tahu sejak dulu ya, apalagi Bang Ustadz Maulana Poso, istiqomah dari zaman dulu sebagai guru, sebagai suri tauladan, dan dia jadi panutan kita semuanya. Jadi saya dengan senang hati hari ini datang berkumpul dengan tokoh-tokoh juga yang ada di sini. Semoga doa-doa kita semuanya semua mengalir untuk almarhumah, dan almarhumah bergembira atas jasanya menciptakan generasi yang baik di muka bumi ini. Jazakumullah khair, semoga bisa diwariskan oleh seluruh ibu-ibu yang lainnya, mewariskan anak-anak soleh dan solehah menghiasi dunia ini insyaallah ta'ala, amin ya rabbal alamin. Saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.